Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang vektor penyakit filariasis. Yaitu ada saya, Sabila Nurul Arifani, dan rekan saya, Novi Rosimianti. Selanjutnya kami akan memaparkan materinya. Yang pertama ada angka kejadian filariasis. Filariasis merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Pada tahun 2000, lebih dari 120 juta orang terinfeksi, dengan sekitar 40 juta cacat dan lumpuh oleh penyakit ini. Data WHO menunjukkan bahwa filariasis telah menginfeksi 120 juta penduduk di 83 negara di seluruh dunia, terutama negara-negara di daerah tropis dan beberapa daerah subtropis. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2014, terdapat lebih dari 14.000 orang menderita klinis kronis filariasis yang biasa disebut elefantiasis yang tersebar di semua provinsi. Secara epidemiologi, lebih dari 120 juta penduduk Indonesia berada di daerah yang beresiko tinggi tertular filariasis. Sampai akhir tahun 2014, terdapat 235 kabupaten atau kota endemis filariasis dari 511 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Jumlah kabupaten atau kota endemis filariasis ini dapat bertambah karena masih ada beberapa kabupaten atau kota yang belum terpetakan, menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2014. Selanjutnya ada definisi filariasis. Filariasis merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh cacing filaria. Penyakit ini bisa menular melalui perantara berbagai jenis nyamuk. Saat terinfeksi, penderitanya akan mengalami pembengkakan pada tungkai bawah kaki. Hal tersebut membuat filariasis dikenal dengan sebutan penyakit kaki gajah. Penyakit ini bersifat menahun. Bila tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan kecacatan. Cacat yang bersifat menetap, di mana pada bagian kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin akan terjadi pembesaran. Perlu diingat ya, bahwa filariasis bukanlah penyakit turunan atau bersifat genetis. Selanjutnya, etiologi penyakit. Filariasis ini disebabkan oleh parasit filaria. Parasit ini biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Di Indonesia sendiri terdapat setidaknya 3 jenis parasit filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Saat digigit nyamuk yang sudah terinfeksi filaria, larva cacing akan berpindah ke saluran limfatik dan kelenjar getah bening. Selanjutnya, larva akan berkembang menjadi cacing dewasa dan mampu hidup selama bertahun-tahun di dalam tubuh. Saat ini di Indonesia telah diidentifikasi ada 23 spesies nyamuk dari 5 genus yang menjadi vektor filariasis, yaitu nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Aedes, dan Armikerres. Cacing-cacing kecil dihisap oleh gigitan nyamuk pada malam hari. Sesudah 7-21 hari, nyamuk menyemprotkan cacing kecil ke dalam darah orang lain ketika menggigit orang tersebut. Nyamuk-nyamuk tersebut menggigit pada malam hari, biasanya antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Adapun patogenesis penyakit filariasis. Perkembangan penyakit filariasis dapat dipengaruhi oleh faktor mendapat gigitan nyamuk yang sering, kerentanan individu terhadap parasit, banyak larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, dan adanya infeksi sekunder oleh jamur dan bakteri. Pada dasarnya, perkembangan klinis filariasis disebabkan oleh cacing filaria dewasa yang tinggal di saluran limfe, sehingga menimbulkan gejala pelebaran atau dilatasi saluran limfe, bukan penyumbatan atau obstruksi, sehingga menjadi gangguan fungsi limfatik. Gejala dan karakteristik penyakit. Terdapat gejala klinis, akut, dan klinis kronis maupun mikrofilia tanpa gejala pada penyakit filariasis. Yang pertama, tanpa gejala.
Seseorang akan mengalami penyakit filariasis tidak akan langsung menunjukkan gejala. Walaupun tidak menunjukkan gejala, pada fase inilah sebenarnya sudah terjadi kerusakan sistem limfa dan ginjal dan terjadilah perubahan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Yang kedua, gejala klinis akut, yaitu adenolimfangitis akut. Demam berulang-ulang sampai 3-5 hari. Demam bisa hilang bila beristirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Pembengkakan getah bening limfadenopati, bagian yang terinfeksi akan merasakan kemerahan dan bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Yang kedua, limfangitis filaria akut. Gejala ini tidak disertai dengan terjadinya demam. Namun pada gejala ini akan muncul benjolan kecil pada bagian tubuh seperti sistem kelenjar getah bening dan skortum. Yang ketiga, ada gejala klinis kronik. Gejala ini berupa penglihatan yang jelas, dilihat dengan kasat mata, yaitu pembesaran pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah zakar. Gejala kronis terdiri dari limfaedema, limfaskortum, kiluria, dan hidrokel. Limfaskortum adalah pelebaran saluran limfe superficial pada kulit skortum, kadang pada kulit penis, sehingga mudah pecah, dan saluran limfe mencair keluar membasahi pakaian. Kiluria adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfe dan pembuluh darah ginjal atau pelvis renalis sehingga cairan limfe dan darah masuk ke dalam saluran kemih, dan pelebaran kantung buah zakar karena terkumpulnya cairan limfe di dalam tunika vaginalis testis. Selanjutnya yaitu vektor filariasis. Klasifikasi dan karakteristik nyamuk culex. Yang pertama, genus culex dicirikan dengan bentuk abdomen nyamuk betina yang tumpul pada bagian ujungnya. Klasifikasi nyamuk culex menurut Romoser dan Stovolano tahun 1998 sebagai berikut: filum, Arthropoda, klasis, Insecta, subklasis, Pterygota, ordo, Diptera, subordo, Nematocera, familia, Culicidae, subfamilia, Culicinae, genus, culex, spesies, Culex fasciatus. Nama lain nyamuk culex fasciatus adalah Culex pipiens fatigans. Selanjutnya karakteristik. Karakteristik nyamuk Culex fasciatus berwarna coklat, berukuran sedang dengan bintik-bintik putih di bagian dorsal abdomen. Kepala culex umumnya bulat atau sferik dan memiliki sepasang mata, sepasang antena, sepasang palpi yang terdiri atas 5 segmen dan satu proboscis antena yang terdiri dari 15 segmen. Sedangkan kaki dan proboscis berwarna hitam polos tanpa bintik-bintik putih. Spesies ini sulit dibedakan dengan nyamuk genus Culex lainnya. Selanjutnya, siklus hidup nyamuk culex akan dibacakan oleh rekan saya. Siklus hidup nyamuk culex fasciatus. Seluruh siklus hidup Culex fasciatus mulai dari telur hingga dewasa membutuhkan waktu sekitar 14 hari. Untuk bertelur, nyamuk betina akan mencari tempat yang sesuai seperti genangan air yang lembab. Metamorfosis sempurna atau holometabola nyamuk culex adalah sebagai berikut. Dimulai dari tahap telur. Nyamuk culex meletakkan telur di atas permukaan air secara bergerombol dan bersatu membentuk rakit sehingga mampu untuk mengapung. Sekali bertelur bisa menghasilkan 100 telur dan biasanya dapat bertahan selama 6 bulan. Telur akan menjadi jentik setelah sekitar 2 hari. Untuk penampakan telur nyamuk culex sendiri bisa dilihat di samping ya teman-teman. Kemudian tahap kedua ada larva. Salah satu ciri dari larva nyamuk culex adalah memiliki sipon. Sipon dengan beberapa kumpulan rambut membentuk sudut dengan permukaan air. Nyamuk culex mempunyai 4 tingkatan atau instar sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu larva instar 1 berukuran paling kecil.
yaitu 1-2 mm atau 1-2 hari setelah menetas. Duri-duri spinae pada dada belum jelas dan corong pernafasan pada sipon belum jelas. Larva instar 2 berukuran 2,5-3,5 mm atau 2-3 hari setelah telur menetas. Duri-duri belum jelas, corong kepala mulai menghitam. Larva instar 3 berukuran 4-5 mm atau 3-4 hari setelah telur menetas. Pada tahap ini, duri-duri dada mulai jelas dan corong pernafasan berwarna coklat kehitaman. Kemudian larva 4 berukuran paling besar, yaitu 5-6 mm atau 4-6 hari setelah telur menetas dengan warna kepala hitam. Tahap ketiga yaitu pupa atau kepompong. Tubuh pupa berbentuk bengkok dan kepalanya besar. Pupa membutuhkan waktu 2-5 hari. Pupa tidak makan apapun. Sebagian kecil tubuh pupa kontak dengan permukaan air, berbentuk seperti terompet panjang dan ramping. Setelah 1-2 hari akan menjadi nyamuk culex. Menurut Kardinan tahun 2003. Tahap terakhir yaitu nyamuk dewasa. Ciri-ciri nyamuk culex dewasa adalah berwarna hitam belang-belang putih. Kepala berwarna hitam dengan putih pada ujungnya. Pada bagian toraks terdapat 2 garis putih berbentuk kurva. Gambar nyamuk dewasa untuk nyamuk culex bisa dilihat di samping ya teman-teman. Untuk habitat nyamuk culex sendiri, nyamuk culex lebih menyukai air kotor, seperti genangan air kotor pada limbah pembuangan kamar mandi, got atau selokan, dan sungai yang penuh sampah. Selain itu, banyak larva nyamuk culex yang ditemukan di lahan basah air tawar. Untuk irigasi pertanian, saluran limbah peternakan, dan selokan pinggir jalan. Nyamuk tersebut cepat beradaptasi dengan habitatnya, sehingga memungkinkan dapat berkembang pesat untuk menghasilkan telur yang akan berkembang menjadi larva. Cara transmisi nyamuk culex. Untuk jenis nyamuknya, saat ini ada 23 spesies nyamuk dari genus Anopheles, Culex, Mansonia, dan Armigerès yang dapat berperan sebagai vektor filariasis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa spesies dari genus Culex di samping berperan sebagai vektor malaria, juga berperan sebagai vektor filariasis. Adapun cara transmisi nyamuk penyebab filariasis adalah sebagai berikut. Larva cacing dari muda hingga menjadi larva infektif di dalam tubuh nyamuk berlangsung selama 1-2 pekan. Sedangkan dari mulai masuknya larva dari nyamuk ke tubuh manusia hingga menjadi cacing dewasa berlangsung selama 3-36 bulan. Meski terkesan gampang sekali tertular oleh nyamuk, namun pada kenyataannya diperlukan ratusan hingga ribuan gigitan nyamuk hingga bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Cacing jantan dan betina hidup di dalam kelenjar limfe. Bentuknya halus seperti benang dan berwarna putih susu. Mikrofilaria yang terisap oleh nyamuk melepaskan sarungnya di dalam lambung, menembus dinding lambung dan bersarang di antara otot-otot toraks. Bila nyamuk yang mengandung larva stadium 3 bersifat infektif dan menggigit manusia, maka larva tersebut secara aktif masuk ke dalam tubuh dan bersarang di saluran limfe, kemudian mengalami pertumbuhan dan tumbuhlah menjadi cacing dewasa. Faktor risiko penyakit filariasis. Ada lingkungan, host atau manusia, perilaku, dan juga agen atau pembawa penyakit. Untuk faktor lingkungan berkaitan erat dengan kehidupan vektor, sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan filariasis. Lingkungan yang cocok untuk kehidupan nyamuk maka akan sangat potensial untuk penularan filariasis. Lingkungan fisik ini dapat menciptakan tempat perindukan dan beristirahatnya nyamuk. Lingkungan dengan tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya hewan reservoa seperti kera, lutung, dan kucing
berpengaruh terhadap penyebaran Brugia malayi subperiodik nokturnal dan non-periodik. Lingkungan fisik ini meliputi suhu, curah hujan, kelembaban, keberadaan kawat kasa, keberadaan barang bergantung, kondisi tempat pembuangan air limbah, keberadaan sawah, dan keberadaan kandang ternak di sekitar rumah. Faktor host atau manusia. Ada umur. Penyakit filariasis ini dapat menyerang semua kelompok umur. Dalam arti, setiap orang dapat tertular penyakit filariasis ini apabila sering tergigit nyamuk yang mengandung larva L3 atau larva infektif. Yang kedua, jenis kelamin. Kejadian filariasis pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, karena pada umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan nyamuk dikarenakan faktor pekerjaan. Yang ketiga itu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut hasil dari seseorang tahu terhadap objek tertentu melalui penginderaan yang dimiliki. Nah, menurut penelitian di Pariaman pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian filariasis. Faktor yang ketiga adalah perilaku, yaitu kebiasaan keluar rumah pada malam hari, kebiasaan menggantung pakaian, kebiasaan menggunakan obat anti nyamuk, pemakaian kelambu pada saat tidur, serta perilaku minum obat. Dan yang terakhir adalah faktor agent atau pembawa penyakit. Keberadaan penderita filariasis merupakan faktor agent penularan filariasis. Pada dasarnya, seseorang dapat tertular penyakit filariasis apabila tergigit oleh nyamuk yang mengandung larva L3. Nyamuk yang membawa mikrofilia dari penderita yang menunjukkan gejala klinis maupun tidak menunjukkan gejala. Nah, untuk diagnosis penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah dapat dilakukan dengan melalui serangkaian wawancara dan pemeriksaan fisik. Selain itu, juga diperlukan pemeriksaan yang mencakup tes darah dan tes urin. Kedua pemeriksaan penunjang di atas diperlukan untuk memastikan keberadaan cacing filaria dalam tubuh penderitanya. Biasanya, pemeriksaan darah dilakukan di malam hari, di mana parasit cacing filaria masih dalam keadaan aktif. Untuk pengobatan filariasis ini, tujuan utamanya adalah untuk membunuh parasit yang berkembang dalam tubuh penderitanya. Untuk itu, dokter akan memberikan obat-obatan antifilaria seperti dietilkarbamazin atau DEC. Obat-obatan antifilarial dapat menimbulkan efek samping berupa mual, pusing, dan juga demam. Juga dengan membersihkan bagian yang bengkak dan luka perlu dilakukan secara rutin. Dan untuk kasus filariasis yang cukup parah, selain pemberian obat-obatan antifilaria, biasanya dibutuhkan tindakan lebih lanjut seperti operasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pemaparan dari saya dan Novi Rosimianti. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur-tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.